Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di hari yang baru. Saudara sekalian, hari ini kita akan meneruskan renungan yang beberapa waktu sudah disampaikan. Saya bicarakan mengenai karakteristik hidup orang Kristen. Dan sebelumnya saya sudah menyampaikan 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah kasih persaudaraan. Lalu yang kedua adalah empati kepada mereka yang keramah tamahan. Yang kedua, yang ketiga empati kepada yang menderita. Dan yang keempat adalah kekudusan, terutama kekudusan nikah. Dan hari ini saya akan teruskan dengan 2 karakteristik yang berikutnya, diambil dari kitab yang sama, yaitu kitab Ibrani pasal 13 ayat 5, 6, dan 7. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara sekalian, karakteristik yang kelima, yaitu selalu ada rasa cukup. Selalu ada rasa cukup, atau orang Inggris bilang ada contentment. Saudara, kita diajar oleh teks kita tadi bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi hamba kekayaan, hamba uang. Yang sangat menyedihkan adalah bahwa situasi ini telah melanda dunia kita bagaikan arus yang tidak bisa dibendung. Itu sebabnya di dunia kita ada sekularisme, ada hedonisme, ada penilaian manusia terhadap harta kekayaan begitu berlebihan, sehingga manusia menjadi budak harta dan kekayaan. Seolah-olah harta dan uang itu adalah segala-galanya. Yang sangat menyedihkan juga adalah bahwa paradigma ini telah masuk ke dalam ranah teologi Kristen. Ada pendeta-pendeta yang mempopulerkan apa yang namanya teologi kemakmuran. Mereka bilang sebagai orang Kristen kita adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan seharusnya kita hidup diberkati, kaya raya, mubra-mubru, hidup berlimpah-limpah. Tetapi saya selalu yakin bahwa teologi itu adalah teologi sesat, teologi yang merupakan hasil tipu muslihat dari filsafat dunia, dari tipu daya iblis. Kita harus ingat kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 21, di mana Tuhan Yesus mengatakan di mana ada hartamu, di situ hatimu. Dan itu artinya bahwa kalau kita menjadikan harta, uang sebagai Tuhan, sebagai hal yang paling utama, maka kita telah menempatkan harta kekayaan itu menjadi berhala. Seorang penafsir Alkitab bernama William Barclay berkata, kalau hati kita dipenuhi dengan cinta, harta dan kekayaan, maka sesungguhnya seluruh ruangan hati kita habis untuk harta dan kekayaan. Dan tidak ada ruang sedikit pun bagi Tuhan di sana. Itu artinya kita sudah malah mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun begitu tidak berarti bahwa memiliki harta adalah dosa. Memiliki harta adalah sesuatu yang baik sejauh harta itu diperoleh dengan cara yang baik, dengan kehati-hatian yang baik, dan tidak menjadikan harta sebagai Tuhan kita, sebagai berhala kita. Pada prinsipnya kita diajar untuk hidup cerdas, bekerja keras, dan mengatur uang dan harta kita sebaik-baiknya untuk kebaikan kita dan sesama. Itulah sebabnya ayat tadi juga mengatakan bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, karena dikatakan di sana dalam ayat tadi,
Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Tuhan adalah pemelihara kita. Dia memberkati kerja kita sehingga kita beroleh kecukupan. Dia memberkati karya kita dengan pertanian, peternakan, usaha apapun. Itu sebabnya Tuhan yang menumbuhkan tumbuhan untuk bisa dipanen menjadi makanan kita. Tuhan yang memberkati karya kita, usaha kita untuk memperoleh hasil dan mencukupkan kebutuhan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Karena itu saudaraku, nasihatnya sangat indah. Janganlah kita menjadi hamba harta kekayaan. Dan itu adalah karakteristik yang kelima. Dan saudaraku, dalam renungan ini saya ingin teruskan dengan karakteristik yang keenam, yaitu supaya kita mengingat pemimpin-pemimpin kita seperti tadi yang kita baca dalam ayat 7, yaitu pemimpin-pemimpin rohani yang hidupnya bisa diteladani, pemimpin rohani yang memberikan dedikasinya, pengabdiannya untuk pekerjaan Tuhan. Dan supaya kita mendengarkan mereka dan juga sekaligus kita melakukan apa yang kita dengar dari mereka, sehingga kita adalah orang-orang yang mengikuti pemimpin, mendukung pemimpin, mendoakan pemimpin. Bukan seperti orang-orang Israel yang selalu mengkritisi pemimpinnya, yaitu Musa, yang selalu mengeluh dan mengomel terhadap para pemimpin. Saudara, kalau pemimpin adalah manusia, tentu ada kekurangan kelemahan. Yang seharusnya dilakukan oleh kita adalah kita mendukung, kita mendoakan supaya pemimpin kita bisa menjadi pemimpin yang baik, juga menjadi pemimpin yang taat kepada Tuhan. Sebenarnya bicara pemimpin, kita juga diajar untuk menghormati pemimpin, bahkan pemimpin duniawi kita. Kita harus mendukung mereka, kita harus mendoakan mereka supaya pemimpin duniawi kita juga bisa menciptakan karya yang baik, sehingga dunia kita aman, nyaman, tentram. Itulah sebabnya Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk memberontak. Sebaliknya kita mendoakan dan mohon rahmat Tuhan supaya para pemimpin bisa menjadi pemimpin yang arif dan bijak, berkarya untuk bangsa dan negara. Roma pasal 13. Kita juga dinasihati saudara supaya kita mencontoh pemimpin-pemimpin kita demi kebaikan. Menurut saya ini sangat penting bahwa pemimpin-pemimpin memang seharusnya bukan saja bisa memberi didikan, ajaran, arahan, tapi pemimpin haruslah juga menjadi pemimpin yang eksemplaris, yang bisa memberi teladan nyata dalam kehidupan, teladan yang positif, teladan yang baik, teladan yang membangun. Karena itu saudaraku, ini alasannya kita dinasihati untuk mengingat para pemimpin kita dan mencontoh mereka teladan iman yang mereka berikan. Sehingga benar menjadi pemimpin memang harus bisa menjadi contoh. Tepat kata beliau Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa jung tuladha. Pada waktu kita menjadi pemimpin, kita ada di depan, kita harus menjadi teladan, memberi teladan yang baik. Dan saudaraku, inilah karakteristik yang terakhir bagi hidup Kristen, yaitu kita menghormati dan meneladani para pemimpin. Kiranya kita semua menjadi orang Kristen yang selalu bisa mewujudkan karakteristik Kristen kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu, Tuhan memberkati hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan terima kasih karena kami dinasihati betapapun dunia kami hiruk pikuk dengan segala filosofi yang menjunjung tinggi kekayaan, harta, uang, kemakmuran. Tapi kami dinasihati untuk kami tidak boleh menjadi budak harta kekayaan. Kami yang dinasihati untuk tetap mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Ajar kami untuk hidup cerdas, ajar kami untuk hidup dengan kerja keras, ajar kami untuk berlaku yang sehat dan benar. Tolonglah kami juga supaya kami selalu menjunjung, mendukung para pemimpin, mendoakan para pemimpin, dan meneladani para pemimpin. Berkat Tuhan atas kami, atas negeri kami. Tuhan, kami berdoa supaya negeri kami diberkati. Terutama di masa pandemik ini. COVID segera bisa diatasi. Kami selalu berdoa supaya vaksin bisa ditemukan. Obat bisa ditemukan. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Bapa terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.